Santa Gianna Beretta Molla adalah seorang dokter anak Italia yang lahir di Magenta di Kerajaan Italia pada tanggal 4 Oktober 1922. Ia adalah anak ke-10 dari 13 bersaudara. Ia lahir dari pasangan Alberto dan Maria Beretta. Ayah dan ibunya adalah seorang Katolik yang saleh dan menjadi anggota Ordo Ketiga Fransiskan Awam yang taat. Pada usia 3 tahun, Gianna dan keluarganya pindah ke Bergamo. Ia dibesarkan di wilayah Lombardi di Italia. Oleh karena latar belakang keluarga serta bimbingan agama yang seksama dari kedua orang tuanya, Gianna telah diperkenankan menerima komuni pertama pada usia 5,5 tahun. Setelah itu, ia tidak pernah absen dalam misa dan menyambut komuni kudus setiap hari. 2 tahun kemudian, ia diperkenankan menerima sakramen Krisma. Gianna tidak terlalu cemerlang dalam belajar. Ia harus belajar dengan keras di rumah demi memperbaiki nilai-nilainya yang buruk. Ia mengalami masa-masa sulit di sekolah, tetapi pada akhirnya ia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan belajarnya dengan ketekunannya itu. Salah seorang guru mengenangnya dan berkata, Gianna adalah seorang anak yang penuh kasih, yang tahu bagaimana membangkitkan simpati dan kasih sayang dari mereka yang menghampirinya. Karena wataknya yang manis dan bersahaja, kehalusan perasaannya yang tanpa dosa, dan jiwanya yang tulus, tahu bagaimana mendatangkan atas dirinya simpati dan kasih sayang dari mereka yang datang kepadanya. Wajahnya senantiasa tersenyum, meski terkadang diselimuti sesuatu tabut melankolis yang memohon belas kasih. Saya berusaha membaca melalui kedalaman matanya yang lembut pikiran-pikiran yang pada saat-saat yang singkat itu mengganggu hatinya. Tetapi tiada pernah saya mendengar satu kata kejengkelan atau keletihan atau pemberontakan yang terlontar dari mulutnya. Pada tahun 1942, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Gianna masuk sekolah kedokteran di Milan. Namun, ia tidak bisa kuliah karena perang telah sampai ke kota Milan. Bom-bom berjatuhan meratakan segala yang ada dan orang meninggalkan kota itu menuju tempat yang lebih aman. Di masa ini pula ia kehilangan kedua orang tuanya. Ibunya meninggal dunia pada bulan Mei 1942 karena serangan jantung, dan ayahnya pun ikut meninggal dunia 4 bulan kemudian setelah ibunya meninggal. Sementara hidup terasa berat dan nyaris tak tertahankan, Gianna selalu mengatasinya dengan membenamkan diri dalam doa dan meditasi, serta mencurahkan isi hatinya kepada Yesus. Saat perang berakhir, ia melanjutkan kuliah di Pavia bersama saudarinya yang bernama Virginia. Kelak, Virginia menjadi seorang dokter dan seorang biarawati dari Canosiane yang berkarya di India. Pada tanggal 30 November 1949, Gianna menerima gelar dalam ilmu kedokteran dan bedah dengan nilai mengagumkan. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1952, ia meraih gelar dokter spesialis anak-anak. Gianna kemudian menggabungkan diri dengan seorang kakaknya, Dr. Ferdinando, di sebuah klinik kesehatan pribadi di Misero, dekat kota kelahirannya Magenta. Sejak masa kanak-kanak, Gianna menyampaikan kekaguman dan kecintaan pada karya misionaris gereja. Setelah menjadi dokter, ia sangat berharap dapat membantu kakaknya Alberto, seorang imam Capuchin yang menjadi misionaris di Brazil. Gianna ingin mengamalkan keahlian medisnya dalam pelayanan kesehatan yang amat dibutuhkan di sana. Namun, karena kesehatannya sendiri yang kurang baik, keinginan dokter
Gianna untuk menjadi dokter misionaris tidak bisa terkabulkan. Lalu, ia melanjutkan karya misionarisnya dengan berpraktek di Italia. Pada tanggal 24 September 1955, Gianna menikah dengan Pietro Mola, seorang insinyur yang bekerja sebagai direktur teknik. Upacara pemberkatan pernikahannya dilangsungkan di Basilika San Martino di Magenta, dipimpin oleh kakak Gianna sendiri, Pater Giuseppe Beretta. Setahun setelah perkawinannya, Pietro dan Gianna diberkati dengan kelahiran putra pertama mereka, yaitu Pierluigi, yang lahir pada tanggal 19 November 1956. Pierluigi dibaptis beberapa hari sesudahnya oleh pamannya, Pater Giuseppe. Anak kedua mereka kemudian lahir pada tanggal 11 Desember 1957 dan dibaptis dengan nama Maria Zita oleh Pater Giuseppe. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1959, Laura, anak ketiga mereka, dilahirkan. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, sesudah kelahiran masing-masing anak, Gianna mengambil sejumlah besar uang dari tabungannya untuk disumbangkan kepada karya-karya misi. Pada bulan Juli 1961, Gianna kemudian mengandung anaknya yang keempat. Namun, di akhir bulan kedua kehamilannya, Gianna didiagnosa oleh dokter memiliki tumor di rahimnya. Tumor ini cukup besar sehingga mengancam kelangsungan kehamilannya. Karena tumornya itu menghimpit janin, ada 3 pilihan dalam kasusnya. 1. Pengangkatan rahim atau histerektomi guna menyingkirkan tumor yang resikonya rendah tetapi berdampak pada kematian janin dan meniadakan kemungkinan kehamilan di masa mendatang. Seturut moralitas Katolik dalam kasus ini, histerektomi bertujuan menyelamatkan nyawa ibu dengan mengangkat rahim yang terjangkit dengan dampak yang tak diinginkan, yaitu kematian bayi yang belum dilahirkan. Kemungkinan kedua, menyingkirkan tumor sekaligus mengakhiri kehamilan, sehingga hal ini bisa memungkinkan kehamilan di masa mendatang. Namun pilihan ini menyangkut aborsi langsung, secara moral Katolik tidak dapat diterima. Opsi ketiga yaitu mengabaikan tumor dan melanjutkan kehamilan dengan penuh resiko. Gianna tidak pernah memikirkan kemungkinan aborsi. Ia memilih dengan sukarela dan kemurahan hati yang besar untuk melanjutkan kehamilannya yang penuh dengan resiko demi kelangsungan hidup bayinya. Kegagahan yang dilakukan Gianna ini adalah ia sungguh memilih nyawa anaknya walaupun dalam situasi yang sulit dan tanpa kepastian, tanpa peduli resiko bagi dirinya sendiri. Sebagai seorang dokter, Gianna tahu benar tingginya resiko yang harus ia hadapi. Kendati ditentang oleh para dokter dan banyak orang, Gianna bersikeras pada pilihannya. Ia mengatakan, katanya, "Dokter tidak seharusnya ikut campur. Hak hidup anak sama dengan hak hidup ibu. Dokter tidak dapat memutuskan. Adalah dosa membunuh bayi dalam rahim." Kepada suaminya Pietro, Gianna juga memohon dengan suara keras dan tegas, "Suamiku, jika engkau harus memilih antara aku dan bayi kita, janganlah engkau ragu. Aku mendesakmu untuk selamatkan bayi kita. Dengan iman dan pengharapan, aku percayakan diriku kepada Tuhan. Ya, tetapi sekarang tergantung padaku untuk menunaikan kewajibanku sebagai seorang ibu. Aku memperbaharui persembahan diriku kepada Tuhan. Aku siap untuk segalanya demi menyelamatkan bayiku." Gianna mempercayakan keselamatan dirinya pada doa dan penyelenggaraan ilahi. Dengan iman dan pengharapan, Gianna melewatkan 7 bulan selanjutnya dalam kekuatan dan semangat yang tak tertandingi.
Selama itu, ia memohon kepada Tuhan untuk menjaga bayinya dalam rahimnya itu agar tidak mengalami kesakitan. Pada hari Jumat Agung tahun 1962, Gianna dibawa masuk ke rumah sakit bersalin Monza. Keesokan harinya, tanggal 21 April 1962, ia melahirkan seorang bayi perempuan melalui operasi sesar. Anak keempatnya ini beberapa hari kemudian dibaptis dengan nama Gianna Emanuela Mola. Kondisi Gianna setelah melahirkan semakin memburuk. Ia memohon bantuan kepada saudarinya untuk tinggal di dekatnya dan menolongnya, sebab ia tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi. Penderitaannya tampak bagai suatu kurban yang dramatis dan perlahan yang menyertai kurban Kristus di salib. Menjelang ajal, ia masih sempat berkata kepada saudarinya, katanya, "Andai saja engkau tahu bagaimana hal-hal dinilai secara berbeda di saat ajal, betapa sia-sia tampaknya hal-hal yang di dunia ini yang begitu kita pentingkan." Kemudian, Gianna Beretta Mola wafat pada tanggal 28 April 1962 dalam usia 39 tahun. Wajahnya tampak damai dan tenang, segala tanda kesakitan sama sekali sirna, dan ia tampak dipenuhi dengan kebahagiaan. Pada tanggal 20 April 1994, dalam tahun yang dirancangkan sebagai tahun keluarga, Gianna Beretta Mola dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Dalam misa beatifikasi yang dihadiri oleh suami, saudara-saudarinya, beserta putra-putri Gianna ini, Bapak Paus mengatakan bahwa Gianna adalah teladan segenap ibu. Bapak Paus berkata, seorang perempuan dengan kasih yang luar biasa, seorang istri dan ibu yang mengagumkan. Ia memberi kesaksian dalam hidup sehari-hari akan nilai-nilai Injil, dan dengan berpegang pada wanita ini sebagai teladan kesempurnaan Kristiani, kita hendak memuji segenap para ibu keluarga yang penuh bersemangat, yang memberikan dirinya sepenuhnya kepada keluarga, yang menanggung derita dalam melahirkan, yang siap sedia bagi segala karya dan segala rupa kurban, agar yang terbaik dari mereka dapat dibagikan kepada sesama. Gianna Emanuela Mola, anak keempat dari Gianna Beretta Mola, yang saat itu telah menjadi seorang dokter dan pejuang gerakan pencinta kehidupan, menyampaikan kesaksiannya. Katanya, "Mamaku sayang, Gianna Beretta Mola, terima kasih telah memberiku hidup 2 kali, ketika Mama mengandung aku dan ketika Mama mengizinkanku dilahirkan. Hidupku rindu untuk menjadi kelanjutan hidupmu, sukacita hidupmu, antusiasmu, dan aku mendapati kepenuhan artinya dalam keterlibatan dan dedikasi penuh kepada siapapun yang hidup dalam penderitaan. Mamaku sayang, mohon bantuan doamu senantiasa bagi segenap ibu dan segenap keluarga yang berpaling daripadamu dan mempercayakan diri mereka kepadamu." Santa Gianna Beretta Mola percaya bahwa hak istimewa menjadi seorang ibu, menjadi seorang rekan kerja Allah dalam menghadirkan kehidupan baru, berarti senantiasa membela dan melindungi anaknya, entah di dalam ataupun di luar rahim, bahkan hingga pada tahap menyerahkan hidupnya sendiri. Dalam dunia kedokteran sekarang ini yang lebih modern dan lebih canggih, terbuka lebar kemungkinan untuk menyelamatkan hidup bagi Gianna bersama bayinya. Namun sungguh tragis, justru di masa sekarang ini keputusan hidup
dan mati atas bayi-bayi yang belum dilahirkan dibuat berdasarkan alasan-alasan yang sepele, dan kehamilan seringkali diakhiri dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan prinsip agama dan moral. Santa Gianna Beretta Molla dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 24 April 1994 dan secara resmi dikanonisasi sebagai Santa Pelindung pada tanggal 16 Mei 2004. Suami dan anak-anaknya, termasuk anak terakhirnya, Gianna Emanuela, menghadiri upacara kanonisasinya. Hal ini menjadi pertama kalinya seorang suami menyaksikan kanonisasi istrinya. Pada tahun 2003, calon ibu yang bernama Elisabeth Comparini mengalami robekan pada plasentanya saat ia hamil 16 minggu. Rahimnya terkuras semua cairan ketuban. Ia diberitahu kemungkinan kelangsungan hidup bayinya sangat kecil. Elisabeth dikatakan telah berdoa kepada Santa Gianna Beretta Molla dan meminta syafaatnya. Dan saat itu, Elisabeth mampu melahirkan bayi yang sehat dan selamat. Santa Gianna adalah inspirasi di balik Pusat Kesehatan Katolik Pro Kehidupan pertama untuk wanita di New York, Gianna Center. Santa Gianna Beretta Molla adalah santa pelindung ibu, dokter, dan anak-anak yang belum lahir. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 28 April. Demikian kisah dari Santa Gianna Beretta Molla. Semoga hal ini juga dapat membawa inspirasi bagi kehidupan kita semua, khususnya para kaum ibu. Dengan iman dan pengharapan, mari kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan untuk melakukan segala tugas dan kewajiban kita di dunia ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.